Yap. Kembali lagi di channel Kos ID. Ya, di segmen Pengen Podcast, dimana tempat ini adalah untuk mencurahkan segala gundah gulana, segala ketidakenakan hati dan kerisauan-kerisauan yang Anda rasakan selama hidup Anda. Di sini kami menawarkan sebuah solusi yang bisa dibilang solusinya ini tergantung Anda sendiri. Kalau misalnya solusi ini cocok atau serak dengan diri Anda, maka ya solusi ini bisa diambil. Tapi jika tidak ya udah cari aja yang lain, seperti itu. Tapi kami tetap berharap bahwa solusi dari kami ini sangat solutif. Seperti itu. Dan di sini saya Joko, dan saya menyiarkan podcast ini seorang diri ya. Sangat disayangkan karena ya seperti video sebelumnya yang dibawakan oleh Andi, bahwa saya sedang berada di luar kota ya untuk mengurus suatu bisnis kecil-kecilan, bisnis jangkrik lah. Jadi ya sangat disayangkan bahwa Joko ini tidak bisa berkolaborasi dengan Andi untuk podcast kali ini. Tapi tidak apa-apa, karena di podcast kali ini saya juga akan membawakan suatu tema atau membawakan suatu perbincangan ringan namun sangat berbobot, seperti itu. Karena masalah ini sangat butuh perhatian khusus bagi siapapun, gender apapun, usia apapun, dan pokoknya siapapun lah pokoknya. Jadi seperti ini, media sosial, kalian tahu nggak sih media sosial? Pasti tahu lah ya, kayak Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan ya lain sebagainya lah pokoknya media sosial yang dapat mendekatkan kita dengan seseorang yang jauh di sana, dan bahkan juga dengan media sosial ini dapat menjauhkan kita dengan orang yang dekat dengan kita. Makanya hati-hati guys. Nah, di masalah kali ini saya ingin berbicara agak sedikit berat, namun ini butuh perhatian khusus. Jadi seperti ini, media sosial itu sebenarnya sah-sah saja digunakan asal dengan ketentuan dan batasan-batasan tertentu guys. Ya, jadi kalau kalian berbicara tentang media sosial, tidak luput dari namanya teman-teman Anda yang menggunakan media sosial, siapapun itu, kolega Anda, teman kerja Anda, teman bisnis Anda, atau siapapun itu. Dengan media sosial ini kalian juga bisa menjalin hubungan sinergis antara Anda dengan teman Anda dengan teman bisnis Anda, yang itu dapat meningkatkan profit pada usaha Anda. Ataupun juga bisa media sosial ini digunakan untuk media untuk mencari jodoh, seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan juga saat ini media sosial pencari jodoh itu juga banyak ya, seperti micet, WeChat, Tinder dan lain sebagainya itu. Tapi jadi sekarang ini untuk mencari sesuatu itu semakin mudah guys. Kalian mau cari makan aja tinggal buka HP, buka aplikasi yang namanya Gojek, tinggal pesan GoFood, datang makanannya. Apa tidak mudah sekali. Nah, setelah itu juga bagi kalian nih yang masih sekolah di sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah pertama ya, pasti itu sekarang lagi sekolah online ya kan. Pasti tidak luput dari namanya media sosial. Nah, saat kalian nih dikasih tugas oleh guru kalian, pasti ada tuh yang 1-2 orang lah yang pintar banget di kelas. Jadi tidak menutup kemungkinan juga mereka itu yang paling cepat mengerjakan tugas dan diupload ke gurunya. Tapi sebelum diupload pasti kalian ya mintalah dikit-dikit contekannya, bisa gak sih? Bisa lah, kayak gitu. Jadi gini, media sosial itu tidak sebatas hanya menyambungkan antara dia yang jauh di sana. Waduh, kok berat, tapi gak apa-apa lah. Tapi gini, media sosial ini jangan disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang bisa membahayakan orang lain. Pokoknya segala macam hal-hal yang merugikan orang lain. Seperti contohnya scamming, SMS palsu, seperti itu. Untuk apa coba? Ada yang SMS nih barusan ke saya nih,
2 hari lalu, "Dek, tolong isikan mama pulsa dong 50.000." Anjay. Sorry, bukan maksud itu, tapi ada yang kirim SMS kayak gitu, minta kirim pulsa 50.000. "Dek, mama minta pulsa 50.000." Sejak kapan nih ya nyokap gua manggil gua tuh dek? Nggak pernah sama sekali. Tapi kenapa ini tiba-tiba ada orang out of nowhere tiba-tiba ngechat saya ngomong, "Dek, mama minta pulsa ya 50.000, tolong diisikan cepat, mama lagi di kantor polisi." What the fuck, man? Padahal hari itu saya tuh barusan telepon sama mama saya gitu loh. Tapi what the, orang ini gimana sih? Aneh tapi nyata gitu loh. Jadi ya udahlah, bodo amat, gak usah diheranin gitu, tinggalin aja. Kalau bila perlu laporkan aja tuh ke Kominfo, ada hotline-nya Kominfo untuk melaporkan SMS scamming kayak gitu tuh. Biasanya SMS penipuan, laporin aja tuh biar orang-orang kayak gitu kena batunya, biar nggak semakin kesini makin bandel mereka ngirim-ngirim SMS kayak gitu. Karena nggak sedikit ya, mungkin kebanyakan orang saat ini sudah ngeh dengan SMS penipuan, tapi tidak sedikit juga orang-orang yang lugu, orang-orang yang sangat percaya atau polos lah bisa dikatakan dengan SMS kayak gitu. Dia mikirnya emang, oh iya, bahaya nih, mama aku lagi di kantor polisi, mungkin dia membutuhkan pulsa untuk mentransfer biaya tilang. Wah, bisa jadi seperti itu. Jadi dia kirim pulsa 50.000 ke dia, ke penipu ini. Ya rugilah dia. Dan kasus ini juga sempat ya menimpa keponakan saya, sepupu saya. Nah, sepupu saya juga ketipu. Dia bilang, si penipu ini, bahwa saya itu lagi ada di kantor polisi, ditangkap karena kasus narkoba. Men, kasus itu sudah lama sih, tahun 2016-an. Tapi aneh aja gitu. Padahal sehari sebelumnya, saya dengan sepupu saya ini lagi kontekan, nanya-nanya kabar. Mau kuliah di mana, gini. Nah gitu. Tapi kok besoknya waktu subuh tuh kan, waktu itu lagi bulan puasa ya, lagi bulan puasa ya, jam 3 saat sahur, sepupu saya nih di SMS sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Dibilangnya saya lagi ada di kantor polisi, bukan di SMS lagi, malah di telepon. Enggak tuh, di telepon bilangnya saya lagi ada di kantor polisi. What the fuck, man? Nah, akhirnya karena itu di telepon, si sepupu saya ini percaya aja gitu loh. Disuruh transfer senilai, ya pertamanya sih 100.000 aja, 100.000. Selanjutnya dia minta lagi nih, si penipu minta lagi 200, 300, sampai akhirnya nih mentok di angka 400. Dan setelah itu paginya dia nelpon nih, bener nggak sih kamu ada di kantor polisi? Ya, shock, aku bingung dong. Saya bingung dong. Loh, siapa di kantor polisi? Ini aku lagi di rumah kok. Akhirnya dia, udah lo, yang tadi malam nelpon siapa? Siapa nelpon tadi malam? Siapa yang nelpon? Kan lagi sahur gitu kan. Jadi akhirnya ya ketipu deh jadinya. 400.000 men, melayang men. 400.000 tuh uangnya nggak sedikit. Untuk kaum seperti saya ya, yang masih miskin bersama Andi itu, uang segitu tuh ya lumayan sih untuk biaya kehidupan. Jadi ya udahlah, karena sepupu saya ini sudah tidak mau menganggapnya itu lebih lanjut lagi, untuk melupakannya saja, ya udahlah, biar aja, ikhlasin aja, biarkan aja uang itu menjadi amal ibadah tersendiri di mata Tuhan, seperti itu. Ya lanjut lagi, selain SMS atau telepon scamming seperti itu, media sosial juga sebenarnya banyak disalahgunakan seperti itu. Mulai dari sharing media porno segala macam. Wah itu sih, wah gimana ya? itu
ada seseorang, bukan seseorang sih, sekelompok golongan bilang kalau itu adalah konten pemersatu bangsa. Tapi ya memang bener juga, karena pada saat kemarin panas-panasnya pemilu presiden, di kubu A, di kubu B saling serang, di gini. Tapi coba kita lihat di forum-forum 18++, wah mereka akur seperti saudara sendiri. Jadi wah, di balik keributan yang ada terdapat sebuah kenikmatan yang hakiki. Waduh, jadi gimana nih? Tidak bisa disalahkan, tidak bisa juga dibenarkan. Tapi saya setuju kalau media sosial tidak digunakan untuk hal seperti itu, karena mengingat bahwa media sosial ini tidak digunakan oleh kalangan-kalangan umur tertentu seperti 21 tahun ke atas, dewasa, remaja, tapi banyak juga yang memakai media sosial ini itu dari kalangan umur-umur muda, 17 tahun ke bawah, seperti itu. Jadi please lah men, kalau misalnya kalian mau berbagi konten-konten pemersatu bangsa, bisa di tempatnya sendiri gitulah ya, yang tidak ada orang-orang yang masih di bawah umur gitu, seperti itu. Tapi semua itu lagi kembali ke orang-orang itu sendiri, dia masih bandel atau enggak ya terserah mereka, seperti itu. Nah, untuk masalah selanjutnya nih, ini yang lebih penting untuk diperhatikan selain dua masalah tadi. Kasus ini adalah bullying. Ya, media sosial itu bener yang saya bilang tadi, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, seperti itu. Karena kasus bullying ini sudah marak terjadi dari tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini, seperti itu. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan juga kasus bullying ini dapat mengakibatkan kematian, guys. Jadi kalian tahu nggak sih kalau mereka yang kalian bully itu batinnya kuat atau enggak, jiwanya itu kuat atau enggak untuk menerima olokan-olokan dari kalian, menerima hinaan-hinaan dari kalian. Pernah nggak sih kalian berpikir, wah nggak apa-apa lah, dia tuh kuat aja kita ngomong kayak gini, mungkin aja ya kalian berpikir seperti itu. Tapi tidak dengan dia men. Kalau bagi dia yang mentalnya tidak sekuat kalian mengolok sana sini, menghina dia ini itu, saat dia untuk mencoba membela dirinya dari hinaan-hinaan atau olokan-olokan yang kalian berikan, baik itu secara verbal dan non-verbal, apakah itu body shaming atau enggak, segala macam lah pokoknya bentuk bulian. Saat mereka membela diri, kalian bilang, baperan lu, baru gitu aja sudah baper. Men, baper. Coba kembalikan itu ke diri kalian sendiri. Bagaimana kalau kalian yang digitukan kayak gitu? Gak menutup kemungkinan juga kalian akan membela diri kalian, yang ujung-ujungnya kalian akan dikatain, alah gitu aja kok baperan sih lu, udah asik, mending kita cari tongkrongan yang lain aja, atau enggak, kita pindah ke tempat yang lain aja, dia nggak asik, baru kayak gitu sudah baper. Men, baru gitu aja sudah baper, sedangkan kalian tidak tahu bagaimana mentalitas dia di luar sana. Yang lebih parah lagi, jika sebelumnya yang dibully ini sudah memiliki masalah tersendiri seperti masalah keluarga, broken home atau yang lainnya. Dia awalnya sudah tertekan men, sudah depresi, sudah tertekan lah pokoknya, sudah anxiety-nya tuh tinggi sudah. Tapi kalian tambahi lagi, kalian cekoki lagi dengan hinaan-hinaan verbal maupun non-verbal, pokoknya ya semacam itu. Bagaimana dia tidak merasa lebih tertekan dan lebih depresi, sedangkan depresi yang sangat dalam dapat mengakibatkan orang tersebut untuk bunuh diri men. Mikir gak sih kalian seperti itu? Kalian masih tega dengan membuli seseorang hingga orang tersebut meninggal? Dimana jiwa kemanusiaan kalian wahai para pembuli?
Hey, aku berbicara dengan kalian. Ayo balas di kolom komentar. Jadi gini, ada suatu kasus ya di luar negeri yang saya sadur dari metro.co.uk, di mana ada seorang bocah 13 tahun bernama Diego di Inggris sana. Dia meninggal dunia setelah mengalami bulian-bulian dari teman-temannya, seperti itu. Bulian-bulian itu ya itu tadi, hinaan-hinaan baik verbal maupun non-verbal, bahkan melewati kekerasan fisik sekalipun, seperti itu. Dan bully ini itu dapat berdampak buruk seumur hidup bagi korban-korbannya. Ingat itu men. Jadi si Diego ini sekolah di Landmark Middle School, Moreno Valley, California. Oh salah, berarti tadi bukan di Inggris ya, tetapi di Amerika. Tapi beritanya ini dari Inggris. Jadi si Diego ini umur 13 tahun, dia lagi sekolah di SMP di California. Kemudian pada suatu hari itu dia ditinju di bagian wajahnya oleh salah satu seorang temannya di kelas. Lalu ditinju lagi gitu di bagian kepalanya oleh teman yang lain. Akibat bully-bulian ini, Diego ini sempat dilarikan ke rumah sakit karena dia setelah ditinju di bagian kepalanya, kepala dia tuh menabrak beton di sekolahnya dan akhirnya dia kolaps seperti itu dan pingsan atau tidak sadarkan diri. Setelah dibawa ke rumah sakit, dia ini sempat koma dan kritis. Jadi dokter ini sudah berusaha sekuat tenaga ya untuk mengembalikan jiwanya yang tidak tahu entah kemana. Tapi sayang ya, takdir berkata lain bahwa nyawanya si Diego ini tidak tertolong karena dia mengalami cedera di bagian otak bagian belakangnya akibat pemukulan yang dilakukan oleh teman sekelasnya sendiri. Nah, lalu untuk selanjutnya teman-teman sekelasnya yang lain pun juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Diego ini sebelum dipukul oleh teman-temannya ini, sebelumnya Diego ini sudah mengalami intimidasi di sekolahnya, baik itu secara offline maupun online. Waduh, kayak kuliah aja sudah. Tapi ya memang begitu keadaannya, dia sudah diintimidasi baik itu secara online maupun offline. Nah, kedua orang tuanya si Diego ini sangat marah mengetahui putranya menjadi korban bullying. Tapi nasi sudah berubah menjadi bubur men. Si Diego sudah tidak ada lagi dan semuanya menjadi sebuah penyesalan yang itu bahkan akan melekat sepanjang hidup Anda, wahai para pembuli. Ingat ini baik-baik men. Bully itu bisa mengakibatkan kematian. Tidak perlu bully yang menggunakan kekerasan fisik, tidak perlu ya, saya garis bawahi lagi. Bully itu tidak perlu menggunakan kekerasan fisik untuk membuat korbannya meninggal, karena hanya dengan ketikan-ketikan pesan Anda di media sosial, korban Anda itu, korban yang Anda bully, dapat mengakhiri hidupnya begitu saja karena mereka pikir hidup mereka itu sudah useless. Karena ya sebelumnya mereka sudah diintimidasi sebelumnya, baik itu offline maupun online, dan juga mempunyai permasalahan-permasalahan tersendiri di kehidupan keluarganya seperti broken home atau yang lainnya. Jadi please man, jangan bully. Bully ini wah, sama halnya kalian membunuh teman Anda tanpa menyentuh, seperti itu. Ini sudah kayak santet ya. Waduh, sudah kayak santet ini. Bahaya ini, membunuh tanpa menyentuh tapi membuli. Jadi aku garis bawahi lagi ya, please stop bullying. Stop bullying, karena bullying itu dapat membunuh temanmu. Karena sekarang ada tagline di rokok ya, merokok dapat membunuhmu, tapi di sini aku ganti, bullying dapat membunuh temanmu. Itu menggarisbawahi bahwa seberapa kejamnya bullying itu sendiri. Jadi itu saja yang akan saya sampaikan kepada kalian semua. Mungkin podcast ini agak sedikit panjang karena membahas hal-hal yang sebenarnya perlu perhatian khusus, karena untuk saat ini juga kasus-kasus seperti ini tidak menutup kemungkinan masih ada di Indonesia, baik itu melalui ala-ala orientasi mahasiswa baru atau yang lain dan sebagainya. Tidak ada yang tahu men. Jadi please stop bullying, stop body shaming, dan segala macam bentuk
penghinaan itu terhadap orang lain. Karena coba kalian pikirkan, orang lain itu sebagai keluarga kalian sendiri. Kalian tega gak sih? Masa kalian tega ngehina keluarga sendiri? Ayo, mari sama-sama kita berubah, men. Stop bullying untuk Indonesia yang lebih maju, untuk dunia yang lebih damai. Oke, mungkin konten ini sedikit membahas ya hal-hal yang berat, karena sebelumnya si Andi sudah menjelaskan hal-hal yang ringan dan ya ringan, tidak seberat ini. Jadi ya silahkan dinikmati guys. Jadi seperti itu aja. Bagi kalian yang senang dengan konten-konten seperti ini, silahkan subscribe, like, dan share ke seluruh dunia. Tapi bagi kalian yang tidak suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan dislike saja jika kalian tidak suka. Sampai di sini dulu. Joko di sini dan Andi di sana. Kami mengucapkan bye bye. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ciao.